Artinya sudah tidak lagi soal kepalsuan. Apa sih kepalsuan itu? Bahwa dokumen ini tidak diterbitkan oleh yang seharusnya berwenang menerbitkan. Contoh, tanda tangan palsu. Apa sih tanda tangan palsu? Yang tidak ditangani oleh orang yang sebenarnya. Tapi kalau Anda menggugat Tun, sejak awal Anda sudah bilang dokumen ini dikeluarkan oleh UGM. Berarti bukan kepalsuan. Anda hanya mempersoalkan cacat penerbitan. Jadi kalau udah syaratnya tidak dipenuhi, beda ya. Dokumen yang cacat didaftarkan ke bukan dokumen palsu. Petun berarti sudah mengakui ijazah itu asli. Betul, logika itu logika hukumnya. Ntar dulu Bang, satu-satu ya. Okay. Karena apa? Karena di Tun itu adalah tujuannya kita hanya satu, membatalkan. Apa ya? Karena apa? Terjadi cacat penerbitan, cacat prosedural. Ya, jadi bukan soal palsu tidak palsu. Palsu tidak palsu itu kembali lagi selalu harus di pengadilan pidana. Kedua, kalau gugatan Tun, apakah tengah waktu 90 hari terlewati? Sudah jauh. Waktu mereka datang ke UGM saja sudah membuktikan mereka sudah tahu adanya ijazah tersebut. Gugat sekarang sudah melewati 90 hari. Tengah waktu ini persyaratan gugatan Bu, Tun ya. Nah, yang ini terakhir seperti saya mau nyampaikan tadi kan teman-teman jaksa sedikit dituduh nih. Saya hanya mau meluruskan aja. Pertama, dituduh karena apa biar jelas nih? Ya seolah-olah tadi apa dibikin sengaja kabur dakwaannya. Harus diganti. Jadi mungkin gini, pertama ya, saya ini Pak Jokowi yang sebenarnya paling banyak kepentingan soal eksepsi diterima. Makanya saya mewakili Pak Jokowi berpandangan begini. Pertama, kita menyadari betul baru pertama kali dalam penegakan hukum ini terjadi perubahan hukum acara dan hukum material secara bersamaan. Ya, ini KUHP dan KUHP berubah secara serentak di waktu yang bersamaan. Ya, sebelumnya belum pernah ada. Secara bersamaan ya. Contoh, Tun saja mulai dulu hukum materialnya, undang-undang Tun, baru hukum acaranya di undang-undang AP. Ini sekaligus berubah. Transisi lah karena dan berlakuan semuanya hukum acara dan hukum KUHP dan KUHP baru. Memang seluruh penegak hukum perlu belajar banyak, perlu cermat, perlu segera adaptasi. Dan ini terjadi kesalahan di mana-mana. Mohon maaf ya. Banyak teman advokat juga nggak memahami, banyak juga dalam upaya hukum kekeliruan karena belum memahami apa yang terjadi di KUHP dan KUHP baru. Ada juga teman-teman penyidik kemarin juga memperoleh kesalahan karena ya kembali lagi ini masa transisi ya. Saya juga temukan ada hakim-hakim di daerah bahkan juga melakukan pelanggaran KUHP karena kembali lagi ini sesuatu yang baru, semua sedang belajar. Ya bahkan juga MA, Kejaksaan Agung, organisasi advokat sekarang sedang terus sosialisasi kepada seluruh anggotanya untuk memahami secara bersama. Jadi menurut saya wajarlah kalau di masa transisi ini terjadi semacam error-error. Ya betul mungkin termasuk elementer, tapi menurut saya ini sesuatu yang wajar dan saya kok melihatnya tetap dalam pemikiran positif. Kenapa? Karena setelah itu pun langsung diperbaiki. Terbukti hari kemarin, jaksa sudah memperbaiki dakwaan dan sudah mendaftarkan di PN Timur dengan nomor 352 kalau nggak salah ya. Dan sudah dijadwalkan sidang berikutnya tanggal 6. Artinya langsung dilakukan perbaikan hitungan hari dan sudah mulai disidangkan. Artinya tidak ada misi yang tidak lah untuk membangun ini itu membuat anti klimak ya. Jadi sekali lagi kalau saya sih melihat ini sesuatu yang wajar ya. Dan ini terjadi di sebuah institusi penegak hukum. Tanggapan bukan hanya di advokat ya, di jaksa, di polisi. Jadi bukan kesengajaan. Bukan kesengajaan. Apalagi sudah ada pendaftaran. Jadi menurut saya kita nggak usah membesar-besarkan, kita tetap percaya kepada jaksa mewakili negara, biarlah dia bekerja secara profesional dan nanti kita lihat dalam perjalanan perkara seperti apa. Jadi kita percayakan betul lah dengan kondisi perkara ini. Saya sedikit sebelum ke ini bahwa soal keaslian atau kepalsuan ijazah ini akan dibuka seterang-terangnya melalui proses peradilan yang fair dan berimbang. Oke, baik. Nanti saya berikan kesempatan. Sedikit ya ke Prof. Silakan. Terima kasih Mas Aiman. Saya sangat tertarik apa yang disampaikan oleh Pak Ferdinand Hutahayan. Menarik sekali, searah dengan pemikiran saya. Yang Petun tadi? Ya, bukan sekali-kali perkara pidana itu mengadili kepalsuan dokumen. Tidak, harus dilengkapi dengan apa yang sering di MA itu disebut sebagai onvoldoende gematigd. Tidak lengkapnya seperti penegakan hukum, nggak lengkap. Harusnya PT UN yang akan melahirkan administratif yang betul. Jika tidak menjadi onvoldoende, tidak akan terbukti. Tidak, kekurangan alat. Nah, kenapa? Karena syarat termasuk asas-asas umum pemerintahan yang baik, duga dengan kewenangan kekuasaan diatur di situ. Tapi kalau mengajukan ke PT UN artinya mengakui bahwa ijazah itu asli, betul? Iya, akan ketahuan nanti prosesnya secara administratif. Enggak, bahwa ijazah itu ketika dilaporkan ke PT UN di proses PT UN, maka dianggap bahwa sudah mengakui bahwa ijazah itu asli. Betul? Asli atau palsu? Oh, belum. Asli atau palsu di PT UN. Kenapa? Karena ada kewenangan yang digunakan secara salah, kewenangan yang tercampur aduk itu di Undang-Undang 30
tahun 2014. Jelas di situ. Jadi akan terjadi all-for-dunde kalau hanya menggunakan hukum pidana, tidak lengkap. Tidak ditemukan itu administrasi seperti apa yang terjadi. Kemudian penelitian baru, ini penting dari hukum administrasi. Ini satu hak yang disebut legitimasi oleh publik. Menandingi apa yang menjadi satu legalitas yang dimiliki oleh UGM misalnya. Itu akan lengkap di situ. Di PT UN akan terbuka semua itu. Jadi harus ke PT UN. Saya berkata perkara ini harus ke PT UN untuk menentukan kepalsuan dari penerbitan. Dan yang melaporkan harus Dr. Tifa dan Mas Roy. Boleh siapa saja. Kan udah berapa kali, Prof. Tapi kemudian apa NO istilahnya? NO perdata. Betul, yang ditun itu kan kemarin Bang Badan Tua ngajukan gugatan. Saya ikutin media ya berita ya. Lalu kena dismissal. Nah yang saya mau tambahkannya begini. Dismissal itu perdamaian. Harus ingat itu kesepakatan sebelum sidang. Dismissal itu kalau di perdata mungkin satu mediasi. Di pidana juga ada mediasi penal. Tapi nggak ada yang pernah lanjut, Prof. Nah kenapa itu persoalannya? Kenapa nggak lanjut? Mesti hakim yang akan mutus nanti. Hakim diputus oleh mediasi atau dismissal. Itu kira-kira. Saya tambahkan ya. Tadi saya tanggapi. Betul, tidak ada yang pernah lanjut kan kasusnya? Ya, nggak artinya kan belum tahu. Bukan diputus, betul. Jadi begini, tadi kan suruh mau nanggapi saya tapi kemana-mana. Jadi saya bingung. Nanggapi saya katanya, tapi kok kemana-mana. Saya tanggapi kembali tadi, ya kan? Yang mana di dalam Perkap itu sendiri itu tidak mengatakan penyidikan, pemeriksaan laboratorium. Mau Dumas, Perkap, enggak. Ini kalau penyelidikan gini nggak ada yang ngomong seperti itu. Apalagi dibilang Perkap. Maaf, kalau ini harus ada pembandingnya. Jadi kalau mau di ke lab harus ada pembanding yang tepat. Iya, itu yang keempat, Prof. Dan pembandingnya harus otentik juga. Kalau palsu sama palsu juga identik, Prof. Hasil kemarin lab itu bukan asli, tapi identik. Palsu sama palsu identik nggak? Ya. Identik. Saya mau bertanya sama Rifai. Saya membaca surat pengajuan TPUA. Saya baca. Saya ikut gelar kok. Saya ini satu-satunya ikut gelar, lawyer ikut gelar yang di Bareskrim. Itu memang menanyakan ijazah S1 dan SMA, tapi S1 betul. Saya mau bertanya sama Rifai, kalau yang dimasalahkan ijazah SMA, kenapa yang di laboratorium S1? Jawab. Kalau dimasalahkan TPUA ijazah SMA, tapi yang di lab ijazah S1, kenapa kok nggak ijazah SMA-nya? Jawab ya. Itu pertanyaan saya. Boleh jawab nih Bang? Ya, jawab Tadi dong. kan kita bahas kasus Bambang Tri, bukan TPUA. Tadi kan Abang bawa-bawa kasus Bambang kan Tri. TPUA. Di Bambang Tri ini kasus ijazah SMA S1 itu dulu. Sebentar. SMA. Di dalam surat SMA kan, SMA, betul. clear SMA gitu, dijawab oleh beliau Bambang juga gitu. Tri. Jadi nggak masuk Tri, Anda bawa-bawa kasus Bambang Tri ke UGM. Bambang Tri itu SMA, ijazah SMA. Sebentar. Di dalam TPU Bambang Tri sama Gus Dur dan sebagainya itu ijazah S1 dan itu adalah dakwaannya ya. Dakwaannya itu kebohongan yang menimbulkan keonaran. Iya, tapi ijazahnya SMA objeknya. Ijazah yang dibawa itu ijazah S1 dilegalisir. Saya lihat Bambang Tri. Iya. Tanya Gus Dur, ditelepon sekarang kalau nggak percaya. Itu ijazah S1 yang dilegalisir. Yang mana dalam hukum pidana, apalagi perdata mau apalagi pidana, ya kan? Jika ada legalisir, legas aslinya harus dihadirkan. Betul nggak, Prof? Ini enggak. Jadi kalau Ferdinand katakan gitu, saya akan tunjukkan bukti Ferdinand bahwa ijazah yang digunakan adalah ijazah S1 yang dilegalisir termasuk ijazah SMA. Baik Gus Nur maupun Bambang Tri itu S1. TPUA itu ke sana, itu kan membawa ke TPUA mengajukan ke Bareskrim itu kan membawa perkaranya mereka. Ini gini aja deh, kalau gini kan susah nih kayak debat kusir ya. Lu nggak kusir, ini Kusirnya fakta. ketinggal, kudanya pergi. Anda yang kusir. Publik saja sudah buka googling putusan Bambang Tri, sekarang di googling nih, Pen ya, langsung di Mahkamah Agung. Loh, iya, dakwanya buka dong. di dalam, objeknya Dakwanya. jelas ijazah SMA. Sebentar, Itu aja dakwaannya deh. Karena kalau ngomong gini susah Sebentar. nih pembuktiannya. Googling aja publik, lihat langsung di Mahkamah Agung kasus Bambang Tri. Dasar, Seperti saya apa boleh. gitu loh. Dakwanya itu kebohongan yang menimbulkan. Makanya kemarin kenapa kami amputasi dakwaan mereka? Karena kami mau diarahkan ke perkara Bambang Tri. Bukan masalah ijazah. Link-link yang digunakan ini adalah link-link keujaran kebencian, ini. Cepat-cepat kita amputasi. Kalau enggak bahaya ini. Karena pembuktiannya bukan ijazah.
Dan alhamdulillah hakim sependapat dengan kami. Akhirnya dikatakan batal demi hukum. Artinya apa? Sudah tidak ada lagi.